Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Triana Wulandaru dengan NIM 210603110029. Saya dari kelas Kimia A. Saya akan menjelaskan hasil resum saya tentang asam basa. Asam dan basa, kekuatan asam dan pH larutan garam. Sifat molekul dan kekuatan asam. Ketika suatu zat dilarutkan dalam air, ia dapat berperilaku sebagai asam, berperilaku sebagai basa, atau tidak menunjukkan sifat asam basa. Kekuatan asam tergantung pada kemampuannya untuk menyumbangkan proton. Kekuatan asam tergantung pada sifat pelarut, suhu. Sekarang kita akan mempelajari kekuatan asam dari hidrida bukan logam, asam okso, dan struktur molekul asam, senyawa, dan ion logam terhidrasi. Istilah hidrida umumnya dinamai senyawa binar yang hidrogen bentuk dengan unsur-unsur lain dari tabel periodik. Dua faktor menentukan seberapa mudah sebuah proton dilepaskan dari non-logam hidrida. Elektronegatifan pusat bukan logam E, kekuatan ikatan EH. Sifat molekul dan kekuatan asam. Keelektronegatifan pusat bukan logam E. Dalam satu periode, E menjadi lebih elektronegatif, ikatan EH menjadi lebih polar. Dalam larutan berair, hidrida golongan 3A13-5A15 tidak berperilaku sebagai asam, tetapi meningkatkan kekuatan asam terlihat dari golongan 6A atau 16 menjadi 7A17. Kekuatan ikatan EH di bawah satu golongan. Ikatan EH menjadi lebih panjang dan lebih lemah sehingga H+ lebih mudah lepas. Misalnya asam hidrohalat HF, HCl, HBr, HI. Sifat molekul dan kekuatan asam. Asam okso. Asam okso mengandung hidrogen, oksigen, dan satu elemen lain E yang menempati posisi sentral. Semua asam okso memiliki atom H. Asam yang terikat pada atom O sehingga panjang ikatan tidak terlibat. Asam ini dicirikan oleh adanya satu atau lebih ikatan OH. Dua faktor lain yang menentukan kekuatan asam dari asam okso. Keelektronegatifan pusat bukan logam E. Jumlah atom O di sekitar E, On dari E. Sifat molekul dan kekuatan asam. Asam okso. Asam okso dengan jumlah atom O yang sama, kekuatan asam meningkat dengan keelektronegatifan E semakin banyak. Asam okso dengan jumlah atom O yang berbeda, kekuatan asam meningkat dengan jumlah atom O atau ON pusat bukan metal. Semakin banyak atom O yang ada, semakin besar pergeseran kerapatan elektron dan semakin mudah ion. Sifat molekul dan kekuatan asam. Logam ion terhidrasi, larutan berair dari ion logam tertentu bersifat asam karena ion logam terhidrasi mentransfer ion H+ ke air. Misalnya logam nitrat MnO3n karena larut dalam air, MnO3n ditambah H2O MH2O N+ ditambah NO3- yang merupakan asam Bronsted-Lowry. Jika ion logam Mn+ kecil dan bermuatan tinggi kerapatan, muatannya tinggi menarik kerapatan elektron yang cukup dari ikatan OH molekul air yang terikat sehingga H+ dilepaskan. MnO3n ditambah H2O MH2O X-1 OH N-1 ditambah H3O. Sifat molekul dan kekuatan asam. Sebuah contoh. Prediksi kekuatan relatif asam okso pada masing-masing kelompok berikut: A HClO, HBrO, dan HLO, B HNO3 dan HNO2. Peringkat keelektronegatifan F lebih besar daripada O lebih besar daripada Cl, dan Cl lebih besar daripada Br lebih besar daripada I. Karena keelektronegatifan meningkat dari I ke Cl. Polaritas ikatan EO di mana E menunjukkan atom halogam meningkat dari HLO ke HClO. Dengan demikian, kekuatan asam menurun sebagai berikut. HClO lebih besar daripada HBrO, HBrO lebih besar dari HLO. Prediksi kekuatan relatif asam okso pada masing-masing kelompok berikut: A HClO dan HBrO dan HLO, B HNO3 dan HNO2.
Karena jumlah atom O adalah 3 pada HNO3 dan 2 pada HNO2, maka HNO3 merupakan asam yang lebih kuat daripada HNO2. Bilangan oksidasi N plus 5 dalam HNO3 lebih tinggi dari bilangan oksidasi N plus 3 dalam HNO2. Oksidasi asam basa dan amfoter. Oksida adalah senyawa kimia yang mengandung setidaknya satu atom oksigen dan satu unsur lain dalam rumus kimianya. Oksida dapat diklasifikasikan sebagai asam, basa, atau amfoter. Oksida asam, basa, dan amfoter. Oksida asam. Oksida asam adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam. Reaksi antara oksida asam dan air adalah CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3, SO3 ditambah H2O menjadi H2O4, N2O5 ditambah H2O menjadi 2HN3, P4O10 ditambah N6H2O menjadi 4H3PO4, Cl2O7 ditambah H2O menjadi 2HCl4. Oksida non-logam yang bilangannya oksidasi unsurnya tinggi bersifat asam, misalnya N2O5, SO3, dan Cl2O7. Oksida bukan logam yang bilangan oksidasi unsurnya rendah. Untuk contoh, CO dan NO tidak menunjukkan sifat asam yang terukur. Oksida asam basa dan amfoter. Oksida dasar. Oksida basa adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk basa. Semua oksida logam alkali dan semua oksida logam alkali tanah kecuali BeO adalah dasar. Oksida logam dasar bereaksi dengan air membentuk hidroksida logam Na2O ditambah H2O jadi 2 NaOH, BaO ditambah H2O menjadi BaOH2. Tidak ada oksigen non-logam yang diketahui memiliki sifat dasar. Oksida asam basa dan amfoter. Oksida amfoter. Oksida amfoter adalah oksida yang dapat bertindak sebagai asam atau basa dalam reaksi untuk menghasilkan garam dan air. Berilium oksida dan beberapa oksida logam misalnya Al2O3 dalam golongan 3A dan 4A adalah amfoter. Tergantung pada kondisi reaksi, ia dapat berperilaku baik sebagai oksida asam atau sebagai oksida basa. Al2O3 ditambah N6HCl 2AlCl3 ditambah 3H2O adalah basis. Al2O3 ditambah 2NaOH ditambah 3H2O 2NaLOH4 adalah Ac. Oksida asam basa dan amfoter. Reaksi oksida asam basa. Reaksi antara oksida asam dan basa. Reaksi antara oksida basa dan asam menyerupai reaksi asam basa normal karena produknya adalah garam dan air. CO2 ditambah 2NO3 menjadi Na2CO3 ditambah H2O. BaO ditambah 2HNO3 ditambah BaNO3 2 ditambah H2O. Oksida asam basa dan amfoter. Klasifikasi sifat asam basa dari beberapa jenis larutan garam. 1. Garam menghasilkan larutan netral, asam kuat ditambah basa kuat, larutan netral. 2. Garam menghasilkan larutan asam, asam kuat, basa lemah, larutan asam. 3. Garam menghasilkan larutan basa, asam lemah ditambah basa kuat, larutan dasar. Garam dari kation asam lemah dan anion basa lemah. Asam lemah ditambah basa lemah, larutan asam atau dasar. 5. Anion amfiprotik, asam poliprotik ditambah basa kuat menjadi larutan asam dasar. Kesetimbangan buffer asam basa. Kesetimbangan buffer asam basa. Apa itu buffer dan bagaimana cara kerjanya? Persamaan Henselberg menghitung pH larutan buffer. Kapasitas buffer menyiapkan buffer. Apa itu titrasi? Indikator asam basa titrasi, asam kuat, basa kuat, titrasi asam lemah, basa kuat, titrasi asam kuat, basa lemah, larutan penyangga. Kesetimbangan asam basa tidak terdaftar. Apa itu kelarutan? Perhitungan konstanta hasil kali kelarutan atau K yang melibatkan K efek dari ion umum pengaruh pH memprediksi kesetimbangan ionik formasi endapan dan hunian asam.
Keseimbangan yang melibatkan ion kompleks, pembentukan kompleks, ion ton kompleks, dan kelarutan. Banyak sistem kimia dan biologi yang cukup sensitif terhadap pH. pH darah kita berada dalam kisaran 7,35 hingga 7,42. Jika pH darah Anda berubah menjadi 7,00 atau menjadi 8,00, Anda akan mati. Danau dan sungai dengan pH kurang dari 5 seringkali tidak dapat mendukung kehidupan ikan. Larutan penyangga dapat menahan perubahan pH yang drastis pada penambahan sejumlah kecil asam kuat atau basa kuat. Umumnya, sistem buffer terdiri dari 1. Asam dan basa lemah, 2. Konjugatnya atau garamnya. Buffer bekerja karena sejumlah besar komponen asam atau HA dan basa A masing-masing mengkonsumsi sejumlah kecil OH atau H yang ditambahkan. Asam dan basa yang membentuk buffer tidak boleh saling mengkonsumsi melalui reaksi netralisasi. Beberapa langkah diperlukan untuk menyiapkan buffer. Tentukan pasangan asam basa konjugasi. pH yang diinginkan, pilih pKa yang terdekat dengan pH yang diinginkan. Temukan rasio A atau HA dengan yang memberikan pH yang diinginkan. Rasio ditentukan oleh persamaan Henderson-Hasselbalch. Pilih konsentrasi buffer dan hitung jumlah yang akan dicampur. Untuk sebagian besar aplikasi laboratorium, konsentrasi dari 0,05 molar hingga 0,5 molar adalah sesuai. Campur jumlahnya dan sesuaikan pH buffer ke nilai yang diinginkan. Keseimbangan larutan. Banyak kejadian di alam ini mengalami suatu reaksi, salah satunya reaksi pengendapan. Ketika reaksi pengendapan terjadi, maka senyawa ionik akan memiliki daya solubilitas yang rendah, sedikit larut dalam pelarutnya. Contohnya, pembentukan kidney stones atau batu ginjal. Batu ginjal bisa terjadi karena di dalam darah banyak mengandung yang namanya kalsium fosfat atau kalsium oksalat. Karena jumlahnya banyak, maka dia bisa cenderung mengendap. Kemudian pengendapannya terjadi pada ginjal, maka terbentuklah batu ginjal. Fenomena pengendapan yang lain bisa dilihat dari pembentukan gua. Jadi, gua itu komposisinya adanya kalsium karbonat. Karena adanya pengendapan reaksi karbonat yang terjadi jangka waktu yang sangat lama, maka gua ini bisa terbentuk. Apa hubungannya fenomena ini dengan pembahasan kita, yaitu tentang kelarutan? Kebanyakan zat larut memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut tertentu, termasuk ion senyawa. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, biasanya senyawa tersebut masuk ke larutan sebagai ion. Ketika kelebihan senyawa ionik yang sedikit larut dicampur dengan air, terjadi keseimbangan antara senyawa padat dan ion-ion dalam larutan jenuh. Beberapa senyawa ion sedikit larut dalam suatu pelarut insoluble, senyawa tersebut mencapai keseimbangan dengan sedikit sekali zat terlarut. Ekspresi produk ion QSP. Di dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk. Produk ion merupakan produk dari konsentrasi molar ion yang dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Sebagai contoh, untuk larutan jenuh timbal 2 fluorida, kita memiliki PbF2 Pb2 ditambah 2F. Adapun sistem keseimbangan apapun, kita dapat menulis hasil bagi reaksi. QC Pb2 plus konsentrasi F min pangkat 2 dibagi Pb konsentrasi Bb F2, atau QSP konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. QC Pb konsentrasi BbF2 sama dengan Pb konsentrasi Bb2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Secara sederhana, kita dapat menulis hasil kali ion sama dengan konsentrasi Bb2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Ketika solusinya jenuh, nilai numerik QP mencapai A, nilai konstanta yang disebut konstanta hasil kali kelarutan KSP. PbF2 Bb2 ditambah Aquades ditambah 2F. QSP konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi F pangkat 2 sama dengan KSP.
Konsentrasi hasil kali kelarutan atau KSP. Hasil kali kelarutan atau tetapan hasil kelarutan. Kp adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Secara umum, konstanta hasil kali kelarutan K adalah konstanta kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut atau hampir tidak larut. KSP hanya tergantung pada suhu, bukan pada ion individu konsentrasi. Berdasarkan aturan kelarutan, AgCl tidak larut, tetapi tidak beberapa AgCl padat ditempatkan ke dalam air. Jumlah yang sangat kecil akan larut ketika larutan menjadi jenuh. AgCl tidak terlarut. AgCl Ag plus Ag ditambah Cl ionnya. Konstanta keseimbangan untuk proses kelarutan ini disebut konstanta hasil kali kelarutan AgCl. Ada tertulis KSP sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi CH. Konstanta hasil kali kelarutan KSP. Perakarbonat Ag2CO3 adalah garam yang sedikit larut. Keseimbangan dalam air adalah Ag2CO3 2Ag plus CO32, dan ekspresi untuk konstanta keseimbangan untuk Kp adalah KSP sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi CO3 pangkat 2 min. Kalsium fosfat Ca3 kali PO42 adalah garam lain yang sedikit larut. Ca3 PO4 pangkat 2 C3Ca2 plus ditambah 2 PO3. KSP sama dengan Ca2 plus kali konsentrasi PO-1 pangkat. Perhitungan yang melibatkan KSP. Salah satu cara untuk menentukan nilai KSP suatu garam adalah dengan mengukur kelarutan. Beberapa banyak garam yang diperlukan untuk memberikan larutan jenuh dalam jumlah tertentu. Jumlah larutan hal ini berguna untuk menyatakan ini sebagai kelarutan molar, yang sama dengan jumlah mol garam yang dilarutkan dalam 1 liter larutan jenuhnya. Kelarutan molar dapat digunakan untuk menghitung KSP. Asumsinya adalah semua garam yang larut 100% terionisasi menjadi ion yang tersirat dalam rumus garam. Pertimbangkan, Anda ingin mengetahui kelarutan kalsium oksalat CaC2O4 dalam larutan kalsium klorida CaCl. Efeknya adalah kalsium oksalat kurang larut dibandingkan dengan kalsium oksalat larut dalam air murni. Prinsip Le Chatelier penambahan ion sejenis menurunkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut. Kristal kalsium oksalat CaC2O4 dilarutkan dalam jumlah air murni untuk menetapkan keseimbangan. CaC2O4 Ca2 plus ditambah C2O2 menambahkan CaCl2 CaCl Ca2 plus 2Cl. Keseimbangan adalah CaC2O4 Ca2 plus ditambahkan C2O2 pangkat 2. Penurunan kelarutan kalsium oksalat dalam larutan kalsium klorida adalah contoh dari efek ion murni. Pengaruh ion umum, misalkan kita mengaduk beberapa timbal 2 kromat senyawa yang memiliki rendah kelarutan dengan air cukup lama untuk mencapai kesetimbangan berikut. PbCrO4 Pb2 plus ditambah CrO2. Jika kita menambahkan larutan dari senyawa timbal yang dapat larut seperti Na2CrO, apa yang terjadi? Penyelesaian Na2CrO2 menjadi 2Na plus tambah CrO2. Konsentrasi ion umum CrO2 meningkat. Beberapa ion umum CrO2 bergabung dengan ion Pb2 plus untuk membentuk PbCrO2 yang lebih padat. Keseimbangan adalah PbCrO4 menjadi Pb2 plus CrO2 Aq ditambahkan. Kelarutan PbCrO mengalami penurunan diprediksi Flower masih endapan. Untuk melarutkan padatan ionik dalam pelarutan berair, salah satu dari kondisi berikut mungkin ada: larutan tidak jenuh, solusinya lewat jenuh. Kita dapat membandingkan nilai KSP dengan KSP untuk garam untuk memprediksi apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Air hujan akan terbentuk Q lebih besar dari Kp terlewat jenuh. JQ sama dengan Kp terjenuh. K lebih kecil daripada
Q lebih kecil daripada K atau tak jenuh. Misalnya larutan berair dengan mengandung ion Ag+ dan Cl pada 25 derajat Celcius. AgCl Ag ditambah Aq tambah Cl Aq QSP sama dengan Ag konsentrasi Ag dikali konsentrasi CH. Itu urutan tak jenuh itu tidak akan terbentuk endapan. Untuk larutan jenuh tidak akan terbentuk endapan. Untuk larutan lewat jenuh, Q lebih besar dari KSP menjadi konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl lebih besar daripada 1,6 kali 10 pangkat min 10. AgCl akan mengendap sampai produk dari konsentrasi ion sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 10. Timbangan senyawa kompleks. Apa itu ion kompleks? Ion sederhana terdiri dari satu atau beberapa atom yang terikat seperti Na+ atau CH2COO. Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen pada dua atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah ion hidroksida, klorida, dan sianida. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Pembentukan kompleks ion. Ketika garam seperti M dilarutkan dalam air, ion kompleks bentuk dengan air sebagai ligan di sekitar ion logam. Dalam banyak kasus, ketika kita melakukan kation terhidrasi ini dengan larutan ligan lain, molekul air yang terikat diganti. Misalnya ion M2 terhidrasi MH2O A42+ yaitu ion amoniak. MnH3 dalam air NH3NH2O pangkat 2 ditambah Aq ditambah 4NH3 Aq sama dengan MnH4K2 plus Aq ditambah 4K2O. Ekspresi keseimbangan. Kc dapat dinyatakan dengan konstanta keseimbangan baru yang disebut konstanta pembentukan. K dibagi K1 sama dengan K2, konsentrasi MnH3 pangkat 2 plus konsentrasi sama dengan konsentrasi H2O 4, konsentrasi MH2O pangkat 2 plus konsentrasi NH3 pangkat 4. Itu pembentukan ion kompleks antara ion logam terhidrasi M, H2O dan ligan molekul L. Kita memiliki MH2O Xn plus aqueous plus Xl aqueous menjadi Ml plus Aq plus X-H2O. Ekspresi keseimbangan. K1 sama dengan MlXn plus dibagi konsentrasi MH2O Xn plus. Pembentukan kompleks ion. Semua kompleks adalah abduksi Lewis. Ion logam bertindak sebagai asam Lewis menerima pasangan elektron dan ligan bertindak sebagai basa Lewis menyumbangkan pasangan elektron. Karena pembentukan MnH3 2+ K untuk setiap langkah jauh lebih besar dari 1 karena amonia adalah basa Lewis yang lebih kuat daripada air. Oleh karena itu, jika kita menambahkan kelebihan amonia ke dalam larutan MH2O pangkat 2+, hampir semua ion M pangkat 2+ ada sebagai MnH3 42+ Aq. Logam transisi memiliki kecenderungan khusus untuk membentuk ion kompleks. Misalnya larutan kobalt 2, klorida COCl2 berwarna merah muda karena adanya ion COH2O2+. Ketika HCl ditambahkan, larutan menjadi biru akibat pembentukan ion kompleks COCl2. Ion kompleks dan kelarutan endapan. Jika meningkatkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut jika membentuk ion kompleks dengan kation. Misalnya besi 3 sudah sangat sedikit larut FeS. Ketika kita mendapatkan beberapa NaCN 1,0 molar, ion Cn bertindak sebagai ligan. Untuk melihat pengaruh pembentukan ion kompleks terhadap larutan FeS, kita tambahkan dua persamaan. FeS ditambah 6Cn aqueous ditambah H2O FeCN 64 aqueous plus HS aqueous plus OH aqueous dan kalikan konstanta keseimbangannya. Keseluruhnya sama dengan KSP kali KF. 8 kali 10 pangkat min 6 kali 3 kali 1000 dikali 5 sama dengan 2 kali 10 20.
Disolasi keseluruhan PM menjadi ion meningkatkan secara hormonal di keberadaan niken. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.